Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Suci Salsabila, Delia Anggraini, dan Aulia Puspitasari akan menjelaskan sedikit tentang dalam materi ini memiliki 3 subtema. Yang pertama, arti belajar dan mengajar. Yang kedua, keterampilan dalam mengajar. Dan yang ketiga, fungsi guru dalam pembelajaran. Memasuki subtema yang pertama, yaitu arti belajar menurut KBBI adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Seseorang dapat dikatakan belajar jika dalam diri mereka terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Selain menurut KBBI, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, James O. Whittaker, learning may be defined as the process by which behavior originates or altered training or experience. Jadi menurut James, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui pelatihan atau pengalaman. Dan yang kedua, ada menurut Kronberg, learning is shown by change in behavior as a result of experience. Jadi menurut Kronberg, belajar ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil pengamatan. Ketiga, menurut Howard L. Kingsley, learning is the process by which behavior in the border set is originates or change through practice or training. Jadi menurut Howard, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui praktik atau latihan. Yang terakhir, menurut Kaplan, learning is a question of any relatively permanent change in behavior as a result of training and experience. Jadi menurut Kaplan, belajar adalah memperoleh perubahan tingkah laku yang cukup relatif permanen sebagai hasil dari pelatihan dan pengalaman. Jadi dapat kita simpulkan dari semua definisi tersebut adalah belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku secara bertahap, baik melalui latihan, pengalaman, atau pembelajaran. Yang kedua, definisi mengajar. Menurut Al-Ghazali, mengajar ialah suatu kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa. Dalam beberapa pendapat, mengajar disertai dengan mendidik. Namun demikian, mengajar lebih dahulu ada dibandingkan mendidik. Kemudian menurut Umar Hamalik, mengajar memiliki beberapa definisi. Yang pertama, mengajar ialah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Yang kedua, mengajar ialah mewariskan kebudayaan ke generasi muda. Dan yang ketiga ialah mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan ketentuan masyarakat. Dapat kita simpulkan, mengajar adalah kegiatan menyampaikan pengetahuan kepada siswa guna membantu siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar. Jadi ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru jika akan melangsungkan suatu proses pembelajaran. Yang pertama ada keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ini sifatnya sangat penting dan wajib. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini merupakan titik awal suatu pembelajaran, di mana ketika seorang guru tidak pandai untuk membuka pelajaran dengan baik, dengan nyaman, dengan menarik, maka pembelajaran itu akan terkesan sangat membosankan. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk membuka pelajaran. Yang pertama, memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Ini bisa dilakukan dengan cara mengaitkan materi dengan berita terhangat masa kini, atau bisa juga menyampaikan cerita menggunakan media, atau segala sesuatu yang tidak terkesan monoton. Yang kedua, bisa menimbulkan motivasi, di mana seorang guru harus memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap yang antusias, serta munculkan rasa ingin tahu pada siswa, sehingga siswa akan termotivasi untuk mencari tahu sesuatu yang sedang dibicarakan. Yang terakhir, memberikan acuan, seperti menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menutup pelajaran. Jadi, dalam menutup pelajaran itu ada dua kegiatan. Yang pertama, meninjau ulang penguasaan inti pembelajaran dengan merangkum atau membuat ringkasan. Yang kedua, mengevaluasi. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru, karena ketika seorang guru tidak pandai untuk menjelaskan, bagaimana bisa seorang murid dapat mengerti dan paham apa yang dimaksud oleh si guru. Nah, ini juga berkaitan dengan penguasaan materi, di mana ketika seorang guru tidak dapat menguasai materi,
guru tersebut juga tidak akan bisa menjelaskan terhadap siswa. Selanjutnya ada keterampilan bertanya. Nah, dalam suatu proses pembelajaran, tentunya guru harus memiliki suatu strategi yang baik. Nah, di antara strategi yang baik itu, guru harus memiliki suatu pertanyaan, di mana pertanyaan ini dapat menarik perhatian siswa. Karena pada hakikatnya, suatu proses pembelajaran itu harus ada interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya ada variasi keterampilan. Jadi, variasi keterampilan ini adalah segala sesuatu kegiatan atau segala sesuatu tindakan yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, agar siswa memiliki minat belajar kembali. Selanjutnya ada keterampilan memberikan penguatan. Penguatan di sini diartikan sebagai segala bentuk respon, baik itu verbal maupun non-verbal, yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan balik bagi siswa atas segala sesuatu yang telah dikerjakan. Nah, apa itu penguatan verbal? Apa itu penguatan non-verbal? Penguatan verbal biasanya adalah segala sesuatu yang berupa pujian, dorongan, dukungan, atau segala sesuatu yang menguatkan penampilan seorang siswa. Misalnya, ya kamu benar, 100 untuk kamu. Misal seperti itu. Terus ada juga penguatan non-verbal. Penguatan non-verbal adalah penguatan yang berupa mimik atau gerakan badan. Nah, seperti misalkan anggukan kepala, acungan jempol, tepuk tangan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Jadi, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mampu mengembalikannya kembali apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya ada keterampilan mengajar kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok merupakan suatu strategi yang memungkinkan untuk siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui proses yang memberikan siswa untuk berpikir serta berinteraksi sosial. Fungsi guru menurut Dr. Rusman ada 4. Yang pertama yaitu guru sebagai demonstrator. Demonstrator di sini yaitu guru mampu menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan dan mampu mengembangkan materi pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu guru sebagai pengendali kelas. Pengendali kelas di sini yaitu guru mampu mengendalikan kelas agar terciptanya suasana kelas yang kondusif dan terorganisir. Yang ketiga yaitu mediator dan fasilitator. Mediator di sini yaitu guru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk media pendidikan, di mana media pendidikan ini merupakan alat komunikasi untuk membantu mengefektifkan proses belajar mengajar. Sedangkan fasilitator yaitu guru dapat mengusahakan sumber belajar yang dapat menunjang proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai evaluator. Evaluator di sini yaitu guru melakukan penilaian atau evaluasi untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai atau tidak, dan metode-metode yang dilakukan apakah sudah tepat atau belum. Menurut Ivorki Davis, dalam Suyono dan Haryanto, fungsi guru itu ada 6. Yang pertama yaitu scan designer atau perancang adegan, di mana guru merancang dan mengatur proses pembelajaran. Sepertikan perumpamaan suasana pembelajaran adalah teater dan guru itu sutradaranya. Yang kedua itu a builder atau pembangun, yaitu guru membangun kecakapan dan keterampilan peserta didik. Yang ketiga yaitu a learner atau pembelajar, yaitu guru tidak hanya mengajar tetapi juga guru harus senantiasa belajar dan menambah referensi-referensi terkait materi yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu emansipator atau penggagas dan pelaksana emansipasi, yaitu guru harus secara adil memberikan kesempatan kepada semua murid untuk mengembangkan potensinya tanpa membeda-bedakan. Yang kelima yaitu a conserver atau pemelihara atau pelestari, yaitu melalui pembelajaran guru tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dalam proses mengajar. Dan yang terakhir yaitu a culminate atau peraih titik puncak, yaitu guru merancang proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dan selanjutnya bersama siswa meraih titik puncak berupa kesuksesan pembelajaran.
Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.